Hari ini gue mau ganti head unit Kia Sorento yang bawaan dari pabriknya model seperti ini. Akan gue ganti menjadi head unit yang sudah Android dan tentunya modelnya lebih kekinian. Langkah yang pertama, kita memundurkan tuas persneling dari lubang shift lock dengan menggunakan bantuan obeng dan juga kuncinya. Kemudian kita tarik konsol bagian tengah. Kemudian kita bisa mencongkel bagian cover head unit ini dari bagian bawah. Di bagian bawah sini ada sedikit celah untuk obeng minus. Setelah beberapa pengait selesai kita tarik, kita perlu sedikit agak mencongkel di bagian pembatas antara head unit dengan covernya ini. Di sini gue mencongkel dengan bantuan alat pendongkel yang terbuat dari bahan plastik agar tidak merusak. Kemudian cover ini kita tarik ke arah badan kita. Setelah berhasil terbuka, kita tinggal lepasin aja soket-soket yang ada di bagian belakang cover head unit ini. Ada dua buah soket yang harus kita buka di bagian atas dan di bagian bawah. Kemudian kita harus melepaskan kisi-kisi AC ini dengan menggunakan obeng plus agar mempermudah proses pencopotan head unit ini. Setelah berhasil terbuka, kita tinggal tarik ke arah badan kita, kemudian kita copotin yang ada soket di bagian belakangnya. Berikut soket antena juga. Untuk head unitnya, di sini gue membelinya di marketplace luar negeri. Nanti link pembelian gue akan gue sertakan di deskripsi video di bawah ini. Ini harganya cukup sangat terjangkau dengan fasilitas yang sudah mumpuni untuk sekelas Android. Head unit ini juga sudah bisa terkoneksi langsung dengan audio control yang ada di setir Kia Sorento. Saat head unit ini tiba di Indonesia, gua kena biaya masuk sekitar 280 ribuan. Untungnya aja, head unit ini lagi ada promo bebas ongkir, jadi lumayan bisa ngehemat budget yang memang nggak terlalu banyak. Untuk varian head unit ini terdapat varian 4G-nya, tapi ini gue ambil yang unit Wi-Fi only dan juga dengan RAM 2GB serta 32GB untuk memorinya. Setiap paket pembeliannya terdapat bracket yang kita harus pasang di bagian belakang. Tiap-tiap bracket terdapat tulisan L untuk di bagian kiri dan R untuk di bagian kanan. Dan kita perlu memasangkan salah satu bracketnya dulu sebelum menggabungkannya dengan frame bawaan mobil. Selanjutnya, gue memasangkan bracket yang bertuliskan L atau sebelah kiri setelah frame ini terpasang dengan head unit. Untuk soket-soketnya sendiri di sini nggak mungkin kalian bisa salah pasang karena semua soketnya ini berbeda dan memiliki dudukan masing-masing. Untuk soket yang hitam besar, ini nanti akan kita gabungkan dengan soket bawaan mobil yang tadi kita sudah copot dari head unit bawaan. Setelah seluruh soket sudah terpasang, sekarang kita siapin di mobil. Kita langsung pasangin kisi-kisi AC yang tadi sudah kita buka, karena dengan menggunakan head unit ini, kisi-kisi AC yang terpasang bisa saja langsung kita pasangkan head unit. Dan inilah kabel yang nanti akan kita sambungkan dengan soket yang berwarna hitam.
Gue juga udah memasangin mic dan juga antena GPS yang sudah gue masukin ke dalam dashboard. Untuk mikrofonnya, di sini gue keluarin di balik setir pengemudi. Dan untuk antena GPS-nya, di sini gue taruh di pojok kanan atas. Untuk kabelnya gue masukin melalui pilar A yang ada dengan membuka baut skrup yang ada di baliknya dan gue lewatin ke dalam dashboard. Akhirnya soketnya bisa keluar di bagian head unit. Untuk pemasangannya ini sangat-sangat mudah. Bahkan dengan modal tutorial video ini aja kalian sudah bisa mengganti head unit sendiri. Dengan catatan harus ada niat dan keberanian. Untuk head unit Android, ketika kita kontak on, maka head unit ini sudah otomatis langsung hidup. Agar prosesor atau IC power dari head unit ini awet, jadi sebelum gue menghidupkan mesin, gue matiin dulu head unitnya, baru mesin gue hidupkan. Ada beberapa hal yang perlu kita setel dulu sebelum bisa untuk digunakan sebagaimana mestinya agar tidak mengurangi fungsi-fungsi yang ada di bagian mobil. Terutama pada bagian audio control yang terdapat di setir mobil Kia Sorento ini. Untuk mengatur ya, kita tinggal pencet pengaturan dan kemudian kita gulir ke arah bawah dan di sini ada pengaturan untuk setir. Kita tinggal sesuaikan tombol-tombol yang ada di setir dengan tombol yang ada di bagian panel layar ini. Jika sudah terdapat tulisan sukses, maka proses kita lanjutkan untuk tombol-tombol yang lain yang belum kita setel dan kita sinkronkan dengan head unit Android ini. Selalu di Sudirman Tamrin saat malam tahun baru. Selengkapnya di News Update bersama saya Dian Roca kita mulai. Tim Taruna Siaga Bencana atau TASRANA menyiapkan 141 orang personal penanganan pengungsi. Personal khusus itu sebagai kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi cuaca ekstrim. Dan Metro Jaya enggak, kalau bisa Sabtu Minggu masuk loh. Jika penggunaan di malam hari dan cahaya yang keluar dari head unit ini mengganggu pandangan kita bisa menonaktifkan monitor ini dengan menggulirkan ke arah bawah dan kita pencet tombol yang ada di tengah sini. Maka layar akan off. Dan untuk mengaktifkannya tinggal kita ketuk kembali dan kemudian dia akan menyala. Untuk konektivitasnya di sini ada Bluetooth dan juga Wi-Fi untuk mengakses internet dari head unit Android ini. Dan akhirnya pemasangan dan penyetelan untuk head unit Android di Kia Sorento ini selesai juga. Gue lakuin ini sendiri di rumah dengan alat yang gue punya di rumah. Lumayan bisa mempermudah tampilan interior dari mobil Kia Sorento ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe dan share video ini ke medsos kalian ya. Dan see you!